Hai semuanya, apa kabar? Mari kita belajar pembelajaran woodball bersama Safira Rizky Permata dengan NIM 06061182227003. Di sini kita akan belajar mengenai woodball yang kegiatannya itu ada dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, ada kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan ini terdapat 3 jenis kategori. Yang pertama, ada definisi permainan woodball yang akan kita jelaskan dan kita pahami apa itu permainan woodball. Kemudian yang kedua, ada sejarah woodball. Mulai dari mana woodball berdiri dan siapa pendirinya. Kemudian yang ketiga, ada manfaat woodball. Permainan woodball. Woodball adalah olahraga yang dimainkan dengan memukul bola menggunakan mallet atau tongkat pemukul ke dalam gawang atau gate melalui lintasan yang telah ditentukan. Permainan ini mirip dengan golf, di mana pemain berusaha untuk menyelesaikan lintasan dengan jumlah pukulan minimal sekitar 4 pukulan untuk menyelesaikan satu putaran pada lintasan yang telah ditentukan. Kemudian, sejarah woodball. Woodball pertama kali diperkenalkan oleh seorang profesor asal Taiwan bernama Wang Min Hoi pada tahun 1990. Ia menciptakan olahraga ini sebagai alternatif dari golf yang lebih sederhana dan mudah dimainkan oleh berbagai kalangan. Seiring berjalannya waktu, woodball berkembang pesat dan menjadi populer di berbagai negara Asia, termasuk di Indonesia. Apa saja manfaat permainan woodball? Yakni yang pertama, meningkatkan konsentrasi. Permainan ini membutuhkan fokus tinggi untuk mengarahkan bola ke gawang dengan tepat. Melatih koordinasi tubuh. Gerakan memukul bola melibatkan koordinasi antara tangan, mata, dan tubuh secara keseluruhan, sehingga meningkatkan kemampuan motorik halus pemain. Kemudian ada juga manfaat lainnya, yakni yang pertama, mengurangi stres. Bermain woodball di alam terbuka memberikan efek relaksasi bagi pemain serta meningkatkan suasana hati melalui interaksi sosial dan aktivitas fisik. Kemudian, meningkatkan kebugaran fisik karena aktivitas berjalan di lintasan membantu meningkatkan daya tahan tubuh serta kebugaran kardiovaskular. Jadi bagaimana? Kalian sudah mengetahui kan definisi dari permainan woodball, kemudian sejarah dan juga manfaat dari woodball. Kita masuk pada penjelasan kegiatan inti. Pada penjelasan ini, kita akan menjelaskan peralatan woodball, kemudian teknik dasar woodball, pukulan woodball, dan aturan permainan. Kita akan menjelaskan ini sebelum kita mempraktikkan dan juga memperagakannya. Peralatan permainan woodball. Yang pertama ada bola kayu. Bola kayu ini terbuat dari kayu alami yang kuat dan tahan lama. Diameter bola 9,5 cm. Berat bola berkisar antara 60 gram hingga 350 gram. Kemudian yang kedua, tongkat pemukul. Palu memiliki pegangan panjang dengan kepala pemukul berbentuk silinder. Panjang palu biasanya sekitar 90 cm. Yang ketiga, gawang. Gawang adalah target utama dalam permainan woodball. Gawang biasanya terdiri dari 2 tiang kecil yang berdiri sejajar dengan cerah di tengahnya. Ketiga, lintasan woodball. Biasanya memiliki panjang antara 30 hingga 100 meter per lubang. Lintasan dapat dirancang dengan rintangan alami seperti pohon atau batu untuk menambah rintangan. Teknik dasar permainan woodball. Pertama, pegangan. Cara memegang palu. Pemain harus memegang palu dengan erat namun tetap nyaman agar kontrol terhadap pukulan tetap terjaga. Posisi tangan dapat disesuaikan dengan gaya pukulan pemain. Kemudian sikap atau posisi tubuh. Posisi tubuh saat bersiap memukul bola sangat penting untuk menghasilkan pukulan yang akurat.
Kemudian yang ketiga, ayunan atau palu ayunan. Ayunan mallet harus dilakukan secara terkontrol dan stabil. Pemain perlu mengatur sudut ayunan dan kekuatan pukulan sesuai jarak bola ke gawang. Sekian penjelasan mengenai teknik dasar permainan woodball. Kita akan menjelaskan pukulan apa saja yang ada pada permainan woodball. Pukulan dasar permainan woodball. Pertama, pukulan jarak jauh. Pukulan ini digunakan saat memulai permainan dari titik take-off menuju gate pertama yang jauh. Pemain harus menggunakan kekuatan penuh sambil menjaga akurasi arah pukulan. Kedua, pukulan jarak menengah. Ketika bola berada pada jarak menengah dari gerbang, teknik ini digunakan untuk mengkontrol kekuatan pukulan agar bola tidak melampaui batas. Ketiga, pukulan jarak pendek. Teknik ini digunakan ketika bola sangat dekat dengan gate. Pemain harus memukul bola dengan lembut namun tepat agar bola masuk ke dalam gerbang tanpa melewati batas. Keempat, pukulan jarak parkir. Teknik parkir melibatkan penempatan bola pada posisi strategis agar pukulan berikutnya lebih mudah dilakukan. Pemain harus memperlihatkan sudut lintasan. Aturan permainan woodball. Pertama, take off. Permainan dimulai dari titik awal atau take off. Pemain harus memukul bola menuju lintasan, yang bertujuan bola harus melewati gerbang atau gawang untuk menyelesaikan satu lubang. Kedua, di luar batas. Jika bola keluar dari lintasan, pemain harus mengembalikannya ke titik keluar dan dikenalkan penalti satu pukulan tambahan. Ketiga, penilaian skor. Pemain harus memukul dengan jumlah paling sedikit. Kegiatan penutup. Isi dari kegiatan penutup ini kita akan mempelajari 3 kategori hal. Yang pertama, cedera apa saja yang sering terjadi pada permainan woodball. Kedua, bagaimana cara kita mengatasi jika kita terjadi cedera tersebut? Dan apa saja pencegahan-pencegahan cedera pada woodball? Kita harus mengetahui bagaimana cara kita mengatasi ketiga hal ini. Cedera yang sering terjadi. Pertama, cedera pergelangan tangan. Cedera ini dapat terjadi karena gerakan memukul bola yang tidak tepat atau karena jatuh saat bermain. Kedua, cedera kaki. Cedera ini dapat terjadi karena jatuh saat bermain atau karena gerakan yang tidak tepat saat memukul bola. Ketiga, cedera bahu. Cedera ini dapat terjadi karena gerakan memukul bola yang tidak tepat atau karena kelelahan otot bahu. Keempat, cedera leher. Dapat terjadi karena gerakan memukul bola yang tidak tepat atau karena kelelahan otot leher. Kemudian, cara mengatasi pencegahan tersebut, yakni yang pertama dengan cara istirahat. Cara istirahat ini kita berikan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan cedera. Kemudian cara kedua, pada cedera kaki dapat terjadi karena jatuh saat bermain atau karena gerakan yang tidak tepat saat memukul bola. Kita bisa menggunakannya dengan cara mengkompres. Gunakan kompres es atau panas untuk mengurangi nyeri dan bengkak. Kemudian dengan cara pengobatan. Gunakan obat penghilang nyeri dan peradangan. Cara pencegahan cedera. Pertama, lakukan pemanasan. Pemanasan ini dilakukan sebelum bermain untuk meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot. Kedua, pelatihan teknik. Pelajari teknik memukul bola yang tepat untuk mengurangi resiko cedera. Ketiga, penggunaan peralatan. Gunakan peralatan yang tepat seperti sarung tangan dan sepatu untuk mengurangi resiko cedera. Keempat, istirahat yang cukup. Berikan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan kelelahan otot. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan mengenai pembelajaran woodball, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kita akan melihat video orang-orang yang sedang bermain woodball dan bagaimana cara memukul woodball.
Baiklah, sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Pak. Masuk. Lanjut. Oscar, Fit area. aja nganti kena iki ya. Ini kenapa? Ini kenapa bisa nih